Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dari Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, nama saya Syardi Dato SPD dengan NIM 23531444 sebagai mahasiswa PPG Taljab kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran guna menunjang tugas ujian kinerja PPG yang saya laksanakan di Sekolah SD Negeri 077276 Pratama Jaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Mohon kepada Bapak Ibu dosen, penguji dan penilai untuk memberikan masukan dan bimbingan pada video yang saya buat hari ini, dan berikutlah videonya. Terima kasih. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Gak ada yang sakit? Tidak. Bagaimana? Bisa kita mulai pembelajaran kita? Bisa. Biasanya ini sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa tuh yang memikir dalam doa? Siapa? Silakan. Bapak yang baik, Bapak yang berkata di atas kerajaan surga, kembali kami bersyukur di hadapan kami pada hari ini, di mana Tuhan telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing, hingga telah kami dapat bersyukur di tempat ini. Ya Tuhan, kita semoga kami dalam belas kasihan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami, berikan kami kepintaran, kesehatan, kekuatan, agar dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan guru-guru kami. Tanamkan hati dalam hati kami supaya menjadi sulur dan obor bagi perjalanan kami semasa kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, berikan juga kekuatan untuk berdoa guru kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Ya Tuhan, hanya doa kami tidak jadi kesempurnaan, sempurnakanlah dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat penuh kita dalam Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, yang sudah biasa ini kita tunggu absensi, ya kan? Ya. Tolong dengarkan namanya. Abne perdamaian. Ada Pak. Berkat. Ada Pak.
Surat Cahyani, Hadir Pak. Fani Kristian mana? Hadir Pak. Semua dekat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, bisa kita lagi dalam menyanyikan lagu wajib. Siapa kira-kira anak kami yang bisa ke depan untuk memimpin kita untuk lagu wajib? Siapa si Wita? Berdiri semua. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku berebut kembali. Duduk semua. Ya, baik anak kami yang pada hari yang lalu kita pelajari tentang bagian tumbuhan. Masih ingat bagian tumbuhan? Masih. Kira-kira apa bagian tumbuhan itu malam? Apa tadi? Akar. Setelah itu daun. Setelah itu batang. Setelah itu bunga. Apa lagi? Bagian-bagian tumbuhan itu kan ada fungsinya kan? Sama seperti kita manusia. Kalau kita manusia ada bagian-bagian tubuh kan? Contohnya seperti mata. Mata apa fungsinya? Lihat, Kalau telinga apa fungsinya? dengar, Kalau begitu saya bertanya, dalam tumbuhan ini kira-kira apa fungsinya akar ini? Siapa yang bisa? Coba. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Mungkin tahu fungsi apa? Daun, batang, bunga, dan buah ya kan? Kalau begitu kira-kira apa fungsi ini? Bunga. Tahu yang dinamakan bunga? Kira-kira apa fungsinya ini? Ya, siapa yang ya? Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan hijau. Alat perkembangan tumbuhan. Iya ya. Materi kita adalah perkembang biakan terutama bunga dan fungsinya. Pernah kamu dengar bunga? Apa saja bagian bunga dulu? Di dalam bunga itu ada apa? Benang sari. Apa lagi? Mahkota apa lagi? Kota putih. Kepala putih, Kepala putih. bangka biji, Iya. Apa lagi? Tangkai bunga. Nah sekarang pembelajaran kita nanti, siswa nanti anak kami ini dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang kedua, bisa mendiskusikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Yang ketiga nanti bagaimana cara mendiskusikan macam-macam cara penyebaran biji.
Di atas itu adalah proses penyerbukan pada tumbuhan. Benang sari dan putih adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Maksudnya ini dinamakan adalah bunga sempurna. Namun juga ada bunga yang benang sari dan putih terpisah dari bunga yang berbeda. Ini disebut adalah bunga tidak sempurna. Coba perhatikan bagian daripada bunga itu. Ada mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, ada tangkai putih, ada kepala putih, dan ada juga serbu sari. Masing-masing di sini ada fungsinya. Contoh serbu sari, artinya itu adalah bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin dan sebagainya. Begitu juga dengan putihnya. Kalau kita perhatikan bunga, ada yang namanya ini adalah serbu sari. Ini dia serbu sarinya. Kalau ini adalah namanya kepala putih. Kalau ini namanya adalah tangkai putih. Begitu juga dari di dalam ini, namanya adalah bakal biji. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Sekarang mari kita lihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel tempat kita berbagi bersama. Anak-anak, hari ini kita membahas perkembangbiakan tumbuhan. Ini adalah materi pelajaran IPAS kelas dasar kelas 4. Perkembangbiakan tumbuhan. Pada saat kalian pergi ke hutan, kalian pasti melihat berbagai macam tumbuhan. Kira-kira siapa ya yang menanamnya? Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana berbagai macam tumbuhan bisa tumbuh dan tersebar di mana-mana? Tujuan untuk hidup berkembang biak. Anak-anak, sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan untuk mempertahankan populasinya atau jenisnya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan cara berkembang biak melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Kita bahas yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putih tanaman. Bagaimana? Sudah diikuti tadi videonya? Sudah. Perkembangbiakan tumbuhan tadi berapa caranya? Berapa? 2. Apa itu? Iya, ada vegetatif dan ada juga generatif. Kalau sudah mengikuti tadi videonya, kenapa itu generatifnya tadi? Melalui apa dia? Menyembuhkan. Apa dia menyembuhkan itu? Proses jatuhnya serbu sari atau menempel pada kepala putih. Iya, betul. Ya, baiklah anak kami, karena sudah selesai videonya, mari kita kerja kelompok. Ada LKPD untuk siswa. Sekarang saya bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing dibentuk. Ada nanti ini karena kita 22, ada yang 4, ada yang
5. Silakan duduk. Ada yang 5 dan ada juga yang 6. Silakan duduk. Satu meja pakai. Silakan semua. Logo ini di belakang tapi di apa kalau semua ini juga logo apa? Ah ya. Oh, sudah. Satu lagi nih, banyak kali apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi di kelompok 4. Saya bagi dulu ya. Geser lagi kamu di sini. Geser lagi. Tuang. Silakan. Dengarkan ya. Semua yang KPD-nya sama pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Ikuti KPD-nya, ikuti. Pertanyaan pertama, bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Yang kedua, bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Ketiga, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Keempat, selain melalui serangga, menurut kalian apa lagi yang bisa membantu terjadinya proses pembentukan? Kelima, apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Jelas semua soalnya? Jelas. Nah, di sini nanti kamu tulis jawabannya.
diskusikan bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak. Kan ada kita tadi ditanyakan tumbuhan berbunga sempurnakan, ada juga yang tidak. Tiga menit lagi ya. Ya, baik anak kami. Sekarang masih diskusi kelompok ini. Yang pertama dulu saya presentasikan kelompok satu ini. Bagaimana kelompok satu? Sudah siap? Sudah. Ya. Perhatikan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa sambil apa ya? Biar dijelaskan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kami bahas bersama. Sebelum kami menyampaikannya, kami menyapa kita. Selamat siang semua. Selamat siang, Wita. Adapun yang menjadi hasil pembahasan kami dari LKPD yaitu 1. Bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Jawab, cara tumbuhan berbunga untuk berkembang biak yaitu dengan cara penyerbukan, artinya ketika benang sari menempel di kepala putih. 2. Bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Jawab, bagian bunga yang berperan dalam proses perkembangbiakan adalah putih dan benang sari. 3. Apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Jawab, peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan adalah membantu penyerbukan, yakni membawa serbuk sari dan menjatuhkannya pada tumbuhan lain. 4. Selain melalui serangga, menurut kalian apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Jawab, yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan adalah dengan bantuan manusia. 5. Apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Jawab, yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan adalah bunga akan mengalami pembentukan biji dan juga pembentukan buah. Demikian saja presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Iya. Nah, kita tepuk tangan ya. Kita buat nanti apa sama kelompok satu. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Kelompok mana ini? Kelompok 2. Kelompok mana lagi? Kelompok 3. Ada lagi? Kelompok 4? Tidak. Ya silakan. Dari kelompok 2. Apa pertanyaannya? Apa perbedaan benang sari dengan putih? Ya, pertanyaannya apa perbedaan benang sari dengan kepala putih? Terima kasih pertanyaan dari teman kami kelompok 2 yang menanyakan apa perbedaan benang sari dengan putih. Perbedaannya adalah benang sari merupakan alat kelamin jantan sedangkan putih merupakan alat kelamin betina. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 2? Sudah jelas? Sudah. Terus kelompok 3. Apa tujuan bagi tumbuhan melakukan perkembangbiakan? Iya. Terima kasih pertanyaan. Apa tujuan tumbuhan melakukan perkembangbiakan? Terima kasih pertanyaan tentang tujuan bagi tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Kami menampilkan bahwa bertujuan untuk memperbanyak spesies dari tumbuhan itu sendiri. Iya. Jelas? Nah, Bukan kelompok 1. Sekarang tuliskan kelompok 2. Dengarkan apa? terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kami bahas bersama. Sebelum kami menyampaikannya, kami menyapa kita Yahoo Versi. Setelah kami diskusikan bersama, maka hasilnya itu sebagai berikut. 1. Bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Jawaban.
Cara tumbuhan berbunga untuk berkembang biak yaitu tumbuhan memerlukan bantuan serangga. Lalu bagaimana serangga bisa membantu tumbuhan berkembang biak? Serangga senang terbang di dekat bunga karena bunga memiliki nektar dan serbuk sari. Nektar dan serbuk sari ini merupakan makanan serangga seperti lebah dan kupu-kupu. 2. Bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Jawaban: bagian bunga yang berperan dalam proses perkembangbiakan adalah putik atau alat kelamin betina dan benang sari alat kelamin jantan. 3. Apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Jawaban: peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan adalah hewan membantu tumbuhan berkembang biak dengan mengangkut serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina sehingga tumbuhan dapat menghasilkan biji dan bunga yang diperlukan untuk berkembang biak. 4. Selain melalui serangga, menurut kalian apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Jawaban: yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan adalah dengan bantuan angin. 5. Apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Jawaban: yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan adalah bunga akan mengalami pembentukan biji dan juga membentukkan buah. Untuk kelompok yang lain ada pertanyaan untuk prestasi kelompok 2? Kelompok mana? Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kelompok 3. Bagaimana contoh perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan? Bagaimana contoh perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari teman kami kelompok 3 yang menanyakan contoh perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah terjadinya tumbuhan baru dengan cara penyerbukan. Adapun alat perkembangbiakan generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Pada tumbuhan, serbuk sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan kepala putih adalah alat kelamin betina. Cara perkembangbiakan generatif diawali dengan adanya penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Ya, bagaimana kelompok 3? Jelas? Kelompok 4. Apa perbedaan antara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari teman kami kelompok 4. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui pembentukan biji atau spora. Proses ini melibatkan perpaduan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melibatkan pembentukan biji. Perbedaan generatif dengan vegetatif. Paham? Oke, tentang untuk kelompok. Untuk selanjutnya, tadi saya jelaskan dari awal tadi materi pembelajaran ada itu perkembangbiakan tumbuhan ini ada 2 macam, generatif dan vegetatif. Yang saya tadi apa itu generatif? Generatif merupakan cara berkembang biak secara kawin. Iya, jelas, itu dia. Untuk itu bagi siswa kami, siapa yang bisa mengambil dulu, kita ambil satu kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Sibil, kira-kira apa kesimpulan yang kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan? Yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu penyerbukan artinya ketika benang sari menempel di kepala putih. Iya. Bagian bunga yang berperan dalam artinya ini adalah putih atau alat kelamin betina dan benang sari adalah kelamin jantan. Kemudian penyerbukan artinya ketika benang sari menempel di kepala putih. Siapa yang lain? Coba. Yang bisa saya simpulkan dari
dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bagian bunga yang berperan dalam proses perkembangbiakan adalah putik atau alat kelamin betina dan benang sari alat kelamin jantan. Iya, betul. Artinya kesimpulannya dulu, penyerbukan artinya ketika benang sari menempel di kepala putik. Setelah itu maka tumbuhlah yang dinamakan di. Oke. Bagi anak kami semua sudah kita pelajari hari ini tentang apa tadi? Apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara apa tadi? Generatif. Ke depan nanti kita ceritakan lagi perkembangbiakan tumbuhan secara apa? Vegetatif. Mungkin hari ini generatifnya sudah tahu kan? Di kedepannya nanti kita cerita tentang vegetatif. Tadi sudah saya jelaskan pada pertemuan tadi. Vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buah. Sekarang kita tutup materi kita dan sekarang kami disuruhkan untuk berdiri untuk tergabung dari kitanya. Sebelum kita pulang, silakan duduk semua. Sebelum kita pulang, mari kita doa bersama. Siapa yang bisa ini? Yang bikin doa. Doa pulang ya. Mari kita bersatu berdoa. Terpuji dan termuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga Tuhan. Terima kasih atas penyertaan pada hari ini kepada kami. Dan juga Tuhan, pada hari ini kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Ya Tuhan, jagalah kami di jalan dan sertailah kami di perjalanan agar kami bisa pulang di rumah kami dengan selamat dan bisa bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, mata pelajaran yang kami terima dari guru-guru kami pada hari ini, tanamkanlah di dalam hati kami supaya dapat menjadi suluh dan membawa bagi perjalanan kami sebisa kami hidup ini. Ya Tuhan, guru-guru kami yang telah mengajari kami, ya Tuhan, berikan kepada mereka ketabahan, kesehatan dan kekuatan agar mereka bisa dapat mendidik kami dengan baik seterusnya. Ya Tuhan, ini doa nama yang tidak sempurna, sempurnakan ia di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik anak kami, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan pesan saya, pulang nanti dari sini, dari sekolah ini, hati-hati di jalan. Oke, untuk keseluruhan silakan pulang dan diperbolehkan ucapkan.